Halo teman-teman, di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem hukum di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya akan memberikan penjabaran sedikit mengenai arti sistem dan arti hukum. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang sebagai unsur pendukungnya saling berhubungan, saling mempengaruhi, resiprokal atau timbal balik, dan saling ketergantungan antar bagiannya. Lalu hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mendukung hukum tersebut dalam jejaring sosial. Misal, hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata yang sama-sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Maka dapat diartikan bahwa sistem hukum merupakan suatu metode yang menentukan bekerjanya hukum yang mengikuti seperangkat peraturan sebagai ciri atau karakteristik dari sistem itu. Berdasarkan latar sejarah sosial nasional bangsa Indonesia, dapat diketahui bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh 3 sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem Eropa kontinental. Sistem hukum adat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak dibedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Yang kedua, tidak dibedakan antara kebendaan bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, tidak dibedakan antara hukum publik dan hukum perdata. Yang keempat, tidak tertulis. Dan yang kelima, tidak terkodifikasi. Hukum adat di Indonesia bercorak pluralistik karena bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, yang mana masing-masing suku bangsa Indonesia memiliki hukum adat yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Hukum adat sendiri telah diatur dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi UUD 1945 dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua. Ditentukan, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, hukum adat diberlakukan menurut undang-undang. Lalu yang kedua adalah hukum Islam. Hukum Islam juga diakui dan dihormati keberlakuannya di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Hukum Islam pada hakikatnya adalah menegakkan syariat Islam sesuai dengan ajaran agama Islam dalam Al-Quran, yang merupakan ciri utama dari hukum Islam ini. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum agama dan hanya berlaku bagi setiap pemeluk agama Islam. Keberadaan hukum Islam diakui dalam sistem hukum Indonesia juga, yaitu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meski ketentuan itu tidak menyebut secara tersurat tentang hukum Islam, namun negara menjamin eksistensi atau keberadaan agama Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental, dalam hal ini hukum Eropa, khususnya yang berasal dari Belanda, merupakan subsistem dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana kita ketahui semua, bahwa hukum Belanda diterapkan di Indonesia karena penjajahan bangsa Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Belanda berkepentingan agar sistem hukumnya diterapkan di Indonesia sehingga penduduk di daerah jajahan tunduk dan patuh terhadap kekuasaannya, termasuk sistem hukumnya. Keberadaan hukum Eropa kontinental di Indonesia bersamaan dengan penjajahan Belanda, hingga saat ini hukum Belanda masih diakui. Dalam pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat, yang berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Berarti yang mana hal itu peraturan hukum Belanda seperti Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht, dan Het Hergin Indonesian Reglement masih berlaku, yang merupakan peraturan-peraturan dari sistem hukum Belanda pada masa penjajahan. Lalu sebenarnya apa sistem hukum di Indonesia ini? Maka dapat dikatakan, tidak sepenuhnya sistem hukum di Indonesia dia menganut sistem civil law, karena terdapat juga sistem hukum adat dan Islam yang berlaku. Lebih tepat dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat eklektis, karena dibuka peluang untuk memilih berbagai norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang terbaik dan disesuaikan dengan kepentingan nasional untuk diterapkan dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem hukum di Indonesia. Akhir kata saya undur diri. Terima kasih.